Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Kita mulai saja. Nanti bisa ditonton juga sama yang lain. Bisa menyusul juga. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas terkait sedikit tugas 2 dan juga untuk tugas 3 ke depan. Oke, jadi izin share screen. Itu sudah menjadi tugas kamu untuk metodologi penelitian. Oke, baik. Untuk Oke, bisa di-mute ya. Oke. Oke, baik untuk di tugas 2 itu kan sebenarnya teman-teman disuruh mengerjakan untuk di kajian pustaka dan landasan teori. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah mengerjakan karena terakhir sepertinya tanggal 11. Jadi kita akan membahas sedikit terkait dengan kajian pustaka dan sampai hipotesis. Oke, kajian pustaka itu apa? Jadi kajian pustaka itu sebenarnya adalah mencari penelitian terdahulu. Mungkin teman-teman sudah lakukan dalam penulisan latar belakang itu saya minta kemarin ada mencantumkan penelitian terdahulu. Nah, itu penelitian-penelitian itu dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Gunanya apa? Jadi, cara berargumentasi untuk menunjukkan keaslian penelitian adalah dengan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Nah, jadi salah satu kegunaan kajian pustaka adalah untuk menunjukkan keaslian penelitian kita. Oke. Kajian pustaka adalah pencarian dan evaluasi kritis terhadap sumber pustaka yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu atau topik penelitian yang kita pilih. Nah, kajian pustaka mendokumentasikan state of the art. State of the art ini adalah keaslian penelitian kita atau pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Makanya nanti di bab 2 itu pas saya periksa saya selalu minta buatkan tabel perbedaan dan persamaan antara penelitian yang kita kerjakan dengan penelitian yang teman-teman rujuk. Seperti itu. Oke, kajian pustaka punya 4 tujuan. Yang pertama untuk survei pustaka atau literatur sebagai bahan pembelajaran kita. Kita mau melihat gimana mereka mengerjakan penelitian yang relevan dengan kita, metodenya apa, hasilnya apa. Kemudian menganalisis informasi yang dikumpulkan secara kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan seperti kesenjangan metodologi atau kesenjangan empiris. Kesenjangan empiris ini adalah permasalahan. Jadi bisa jadi teman-teman itu membedakan antara metodologinya atau membedakan antara permasalahannya. Mungkin permasalahannya sama tapi metodologinya beda atau metodologinya sama tapi permasalahannya yang berbeda. Jadi bisa melihat dari situ untuk menunjukkan perbedaan. Kemudian ini alasan menulis kajian pustaka yang pertama, langkah pertama untuk mengawali sebuah penelitian adalah mengkaji bidang ilmu yang kita tertarik, seperti yang di tugas 1. Teman-teman ketika membuat judul penelitian, bukan langsung mengerjakan latar belakang, tapi wajib mencari penelitian terdahulu dulu. Nah, itu namanya adalah kajian pustaka. Oke, jadi kita nggak bisa membuat latar belakang dulu, tapi kita wajib melakukan kajian pustaka. Beberapa langkah dalam melakukan kajian pustaka. Yang pertama, mencari pustaka yang relevan dengan penelitian kita, mengevaluasi sumber pustaka, identifikasi tema, kesenjangan, dan debat, merancang struktur kajian pustaka, dan menulis kajian pustaka. Ini teman-teman sudah lakukan kemarin di latar belakang dalam menentukan penelitian terdahulu. Oke, ini saran dalam melakukan pencarian pustaka. Yang paling cepat adalah kita bisa menentukan kata kunci. Kata kunci itu bisa teman-teman lihat di abstrak
Kalau di artikel itu ada abstraknya ataupun skripsi itu biasanya di bagian halaman-halaman awal itu ada abstrak yang dicantumkan oleh peneliti. Nah, itu ada keyword atau kata kunci yang mereka tulis. Jadi bisa teman-teman cari lewat itu. Jadi nggak perlu tulis judul tapi dengan kata kunci saja. Kemudian bisa dicari secara gratis, juga diakses di Google Scholar, JSTOR, EBSCO, dan Inspect. Ini teman-teman bisa cari secara gratis karena kita masih metodologi penelitian, masih berupa mata kuliah, jadi ya cari yang gratis-gratis saja. Kalau yang kayak Science Direct, IEEE itu harus berbayar dari kampus kita seperti itu. Ya, ini contoh pencarian artikel di Google Scholar bentuknya seperti ini. Jadi setiap pencarian artikel itu ada tulisan cite by atau jumlah citasinya. Semakin besar atau semakin tinggi jumlah citasinya berarti penelitian itu semakin baik. Nah, teman-teman bisa juga lihat di sebelah kanan ini berupa file PDF, ini HTML, ini PDF. Yang bisa di-download biasanya yang bentuk PDF. Seperti itu. Jadi bisa dicari di Google Scholar secara gratis. Oke, ini mengevaluasi sumber pustaka. Nih, carilah sumber pustaka yang kekinian, yang up to date. Jadi, untuk di kajian pustaka, sebisa mungkin maksimal kajian pustaka itu 5 tahun terakhir dari tahun penelitian kita. Kalau sekarang di tahun 2026, ya paling enggak 2020 lah, itu sudah ke penelitian terdahulu yang kita dapat itu paling maksimal. Tahun 2025 akan semakin baik, 2024 semakin baik, 2023 semakin baik, dan seterusnya. Tapi kalau lewat dari 2020 seperti 2015, nah itu sudah tidak up to date. Jadi kajian pustaka itu harus dicari maksimal 5 tahun terakhir dari tahun penelitian kita. Dia juga harus relevan. Jangan teman-teman melakukan penelitian kuantitatif, tapi penelitian terdahulunya yang kualitatif. Jadi sesuaikan dengan tema penelitian teman-teman semua. Oke. Oke, ini mengidentifikasi tema, kesenjangan, dan ketidaksepakatan. Jadi dalam melakukan kajian pustaka, yang perlu kita temukan apa sih dalam artikel atau skripsi? Yang pertama ini yang biasa dilakukan, kecenderungan dalam teori, metode, atau hasil. Teman-teman bisa lihat teorinya apa yang dipakainya, apakah berbeda dengan kita atau sama, atau kita mau pakai teorinya juga bisa. Kemudian metodenya teman-teman perhatikan dari artikel-artikel atau penelitian terdahulu tersebut, gimana sih mereka metodologi penelitiannya, alur penelitiannya gimana, dan hasilnya gimana. Nah, itu nanti teman-teman bisa bandingkan antar satu dengan yang lainnya supaya bisa melakukan pembedaan antara penelitian mereka dengan penelitian kita nantinya. Oke, terus temanya apa? Kita harus kaji juga, kita harus temukan apa sih tema di artikel tersebut, pertanyaan atau konsep yang sering muncul di banyak pustaka, kemudian publikasi utama. Nah, ini biasanya sumber referensinya tuh bisa teman-teman lihat. Di daftar pustakanya itu dia merujuk ke siapa aja. Biasanya sekarang seperti itu, melihat artikel itu bagus atau tidak, bisa langsung ke daftar pustaka, dia merujuk ke siapa saja. Nah, itu sudah bisa kita tentukan, oh ini bagus atau tidak. Oke, untuk mengelompokkan catatan ringkas Anda, semesta, Anda perlu menyusun dengan satu pendekatan tertentu. Ini beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengorganisir kajian pustaka. Oke, beberapa pendekatan antara lain ada kronologis, tematik, sama metodologis. Oke, ini cara membaca artikelnya itu ya, ada alinea 1, 2, 3, 4, ada alinea 1, alinea 2, alinea 3. Oke, kita lihat. Oke, ini struktur kajian pustaka. Kajian pustaka harus disusun dalam bentuk seperti esai yang terdiri atas pengantar, bagian utama, dan kesimpulan. Jadi, gitu ya, kajian pustaka dibuat bentuk paragraf.
tuliskan judul penelitiannya, nama penelitinya siapa, kemudian apa yang dia teliti atau langsung tujuan penelitian apa, kemudian hasilnya apa. Jadi dia ada runtutannya dalam menuliskan kajian pustaka. Judul penelitian, nama penelitinya, tahunnya berapa, kemudian tujuan penelitiannya apa, hasilnya apa. Nah, teman-teman biasanya bisa lihat kalau mau cepat itu lihat di abstraknya. Di abstrak itu biasanya sudah menjelaskan dari awal kenapa permasalahannya itu bisa diteliti sampai hasil penelitiannya apa. Itu paling mudah kajian pustaka itu lihat di abstrak. Tapi kalau baca abstrak saja kita nggak terlalu mengerti belum bagaimana metodenya diterapkan. Jadi kalau mau tahu metodenya diterapkan seperti apa, mau nggak mau teman-teman harus baca isi artikelnya. Oke, itu untuk yang kajian pustaka. Di bab 2 itu yang saya lihat lagi, mungkin yang agak kerepotan ada di hipotesis. Jadi di bab 2 ini saya membahas sedikit terkait bab 2. Untuk bab 2 itu di bagian subbab terakhir itu ada hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan cerdas dan masuk akal tentang cara menyelesaikan masalah penelitian. Nah, biasanya hipotesis ini hanya untuk penelitian kuantitatif. Nih, hipotesa yang bersifat a priori menjadi bagian penting dalam penelitian eksperimen, terutama jenis penelitian kuantitatif. Nah, makanya kalau kualitatif itu biasanya tidak ada hipotesis. Makanya kadang kalau teman-teman mengumpulkan tugas dua, kalau nggak ada hipotesisnya, tapi saya lihat itu jenis penelitiannya kualitatif, nah itu tidak masalah seperti itu. Tapi kalau dia kuantitatif, nggak ada hipotesis atau hipotesis salah, maka nanti akan saya infokan untuk diperbaiki. Oke, hipotesis itu ada empat. Di sini kategorinya ada hipotesis deskriptif adalah dugaan cerdas tentang nilai satu peubah, di mana kalimat dalam hipotesis ini tidak menunjukkan adanya perbandingan, dia hanya mendeskripsikan. Ada juga hipotesis komparatif. Nah, ini membandingkan nilai dua peubah. Nilai kedua peubah yang dibandingkan tidak perlu disampaikan secara eksplisit. Dua peubah atau dua variabel yang teman-teman tulis di judul yang dibandingkan mengukur sebuah besaran yang sama dari kelompok sampel yang berbeda. Yang ketiga ada hipotesis relasional, hipotesis yang menunjukkan adanya korelasi antara dua peubah. Yang terakhir ada hipotesis sebab akibat atau hipotesis prediktif. Dalam hipotesis ini, relasi yang bersifat sebab akibat ditunjukkan oleh peubah bebas atau variabel bebas dan variabel terikat. Oke, jadi teman-teman di judul penelitian teman-teman itu harus tahu dulu variabel penelitiannya itu yang mana. Seperti itu. Oke, ini karakteristik hipotesis. Hipotesis harus jelas dan tepat. Hipotesis harus bisa diuji. Hipotesis harus menyatakan hubungan antara peubah jika sifat hipotesis adalah hipotesis relasional. Hipotesis harus dibatasi dalam ruang lingkup dan harus spesifik. Nah, hipotesis harus dinyatakan menggunakan istilah yang sederhana, harus konsisten dengan fakta yang paling diketahui, harus dapat disesuaikan dengan waktu pengujian, dan hipotesis harus menjelaskan fakta yang memunculkan kebutuhan penjelasan lebih lanjut. Jadi untuk hipotesis sendiri paling mudah adalah sesuaikan dengan rumusan masalah yang ada di bab 1. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu akan saling berkesinambungan dia ceritanya dalam proposal penelitian. Oke, ini yang paling penting. Salah satu karakteristik hipotesis adalah hipotesis harus bisa diuji. Nah, ini wajib bisa diuji, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti saya kasih contoh cara pembuatan hipotesis. Oke, di sini ada dua pertanyaan tentang kualitas hipotesis. Apakah hipotesis dapat diuji?
Dengan kata lain, dapatkah bukti ditemukan untuk menguji validitas pernyataan hipotesis? Dan pertanyaan kedua, apakah hipotesis dapat disalahkan? Dengan kata lain, dapatkah bukti mengungkapkan bahwa gagasan seperti yang ditulis dalam hipotesis tidak benar? Jadi hipotesis itu ada dua. Ada H1 itu kalimat dia terbukti, H0 itu kalimat dia tidak terbukti. Jadi hipotesis hanya ada H0 dan H1. Saya kasih contoh. Oke, ini 3 langkah dalam menyusun hipotesis. Yang pertama, nyatakan masalah yang Anda coba selesaikan. Pastikan bahwa hipotesis dengan jelas mendefinisikan topik dan fokus pengambilan data. Untuk hipotesis sebab akibat, hipotesisnya mempunyai bentuk umum sebagai jika maka. Jika suatu tindakan diambil, maka diharapkan akan muncul hasil. Kemudian ini, tentukan peubahnya. Jadi variabel bebas dan variabel terikatnya itu wajib teman-teman ketahui dulu yang mana variabel bebas, mana variabel terikat. Oke, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun hipotesis. Hipotesis yang baik tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya. Jadi hipotesis bukan dalam kalimat tanya, tapi berupa kalimat pernyataan. Hipotesis yang baik menunjukkan hubungan antar peubah atau antar variabel yang diharapkan, harus mencerminkan kajian pustaka, harus singkat dan langsung ke sasaran. Nah, ini yang paling penting sih. Yang paling penting hipotesis wajib dapat diuji. Oke, saya kasih contoh di bab 2. Secara umum bab 2 itu akan teman-teman tulis yang pertama adalah kajian pustaka. Ingat, di kajian pustaka kita mencari penelitian terdahulu di mana sebisa mungkin maksimal terakhir tahun 2020. Carilah 5 penelitian terdahulu. Nah, mungkin di bab 1 kemarin teman-teman sudah menuliskan 2 atau 3 penelitian terdahulu. Nah, itu dimasukkan ke dalam kajian pustaka di sini. Jadi sudah 3, sisa cari 2. Nah, apakah kalau di kajian pustaka ada 5 penelitian wajib disampaikan semua di bab 1 latar belakang? Enggak. Jadi boleh hanya 3 atau 2 saja yang dimasukkan di latar belakang, meskipun di kajian pustaka ada 5. Tapi yang ada di latar belakang, yang teman-teman rujuk penelitian terdahulunya wajib masuk di dalam kajian pustaka. Apa yang dijelaskan tadi? Jelaskan judul penelitiannya apa, judul penelitian, tahun penelitian, penulisnya siapa, peneliti siapa. Nah, itu ditulis semuanya. Kemudian penelitiannya apa? Teman-teman jelaskan secara singkat tujuan penelitiannya apa, tujuan aja. Tujuan penelitiannya apa? Metodenya gimana, hasilnya gimana, lokasinya gimana. Jadi secara umum dijelaskan setiap penelitian itu dari judul, tahun, penelitinya, tujuannya, metodenya, hasilnya, sama lokasinya gimana. Setelah 5 penelitian tersebut teman-teman tuliskan, di bagian akhir saya minta itu dibuat tabel. Buat tabel dengan kolom-kolom, ada kolom nomor, judul penelitian, perbedaan penelitian, dan persamaan penelitian. Nah, awalnya tadi berbentuk paragraf, kemudian terakhir disusun berupa tabel yang terdiri dari ini. Yang paling penting itu di sini bagian perbedaan penelitian. Teman-teman akan menceritakan apa perbedaan antara penelitian yang teman-teman rujuk tadi. Setiap penelitian tadi teman-teman akan membuat perbedaan dengan penelitian teman-teman. Jadi akan kelihatan, oh ternyata penelitian teman-teman ini perbedaannya di sini dengan penelitian yang pertama, yang kedua, ketiga, dan kelima. Oke, itu di kajian pustaka. Kemudian untuk di bab 2 itu setelah kajian pustaka ada subbab landasan teori. Nah, landasan teori hanya memasukkan variabel-variabel yang ada di penelitian. Misalkan
Di sini misalkan judul penelitiannya pengaruh sistem pembayaran QRIS terhadap penjualan baju. Nah, berarti saya tahu di sini variabelnya itu sistem pembayaran QRIS dan juga ada variabel penjualan baju. Yang masuk di landasan teori adalah hanya variabel sistem pembayaran QRIS dan penjualan baju. Jadi selain itu nggak perlu kita masukkan ke dalam landasan teori. Apa yang dituliskan? Jadi yang dituliskan adalah seperti definisinya, manfaatnya, kekurangannya, kemudian apapun terkait tentang variabel tersebut, teman-teman silahkan tuliskan. Cara carinya gimana? Bisa teman-teman cari di artikel, cari di skripsi, cari di bab 2-nya. Nah, itu ada mereka tuliskan apa namanya teorinya. Makanya disuruh untuk mencantumkan sumber referensi. Setiap paragraf di landasan teori ini hampir sama seperti latar belakang wajib ada sumber referensi. Karena teorinya dari siapa? Nah, dan yang paling penting, baik kualitatif maupun kuantitatif, wajib mencantumkan ini indikator dari variabel-variabel tersebut. Nih, jadi harus ada indikator sistem pembayaran QRIS. Apa? Carinya gimana? Untuk indikator ada semua di buku ataupun di jurnal atau deskripsi orang lain. Makanya paling penting ketika teman-teman menentukan judul penelitian itu wajib ada penelitian terdahulu yang sudah pernah mengerjakan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat teori-teorinya juga. Nah, kayak gitu. Diingat kembali lagi, landasan teori hanya mencantumkan variabel-variabel penelitian. Misalkan seperti ini, ada mall XYZ, nggak usah lokasi, nggak usah dimasukkan ke dalam landasan teori. Oke, kemudian subbab landasan teori itu selesai, masuk ke subbab pertanyaan penelitian. Paling mudah pertanyaan penelitian ini ikutin saja dengan rumusan masalah yang ada di bab 1 yang sudah teman-teman buat. Di sini rumusan masalahnya adalah untuk judul ini pengaruh sistem pembayaran QRIS terhadap penjualan. Saya menuliskan rumusan masalahnya apakah ada pengaruh sistem QRIS terhadap pembelian penjualan baju. Nah, sehingga pertanyaan penelitiannya ya juga cukup satu aja, nggak usah lebih dari satu. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, yang paling penting itu ada di sini untuk yang kuantitatif. Ada subbab hipotesis. Seperti yang dikatakan tadi, hipotesis penulisannya hanya ada H0 dan H1. Hipotesis ini apa? Hipotesis menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya hanya satu, berarti hipotesisnya juga hanya satu. Di mana penulisan hipotesis itu selalu gandeng. H0 dan H1 ini selalu gandeng. H0 ini untuk kalimat pernyataan negatif, H1 untuk kalimat pernyataan positif. Ini teman-teman bisa lihat ketika rumusan masalahnya apakah ada pengaruh sistem QRIS terhadap pembelian baju, maka hipotesisnya untuk H0 karena dia kalimat negatif tidak ada pengaruh sistem QRIS terhadap pembelian baju. Untuk H1-nya ada pengaruh sistem QRIS terhadap pembelian baju. Jadi dia hanya berlawanan saja, satu negatif, satu positif, tapi H0 yang harus negatif. Kalau ada dua rumusan masalah gimana? Misalkan ada pertanyaan yang nomor 2, maka hipotesisnya juga harus ada 2. Tapi penulisannya gimana? Penulisannya juga kembali H0 dan H1. Jadi nggak ada H2, H3. H0, H1 yang pertama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. H0, H1 yang di sini, yang kedua ini menjawab rumusan masalah yang kedua. Jadi jangan menuliskan H0, H1, H2, H3, H4, H5. Jadi hipotesis hanya H0 dan H1.
Oke, itu untuk penulisan hipotesis. Dan hipotesis hanya untuk yang penelitian kuantitatif. Jadi kalau rumusan masalah teman-teman bagaimana, apa saja faktor, apa saja kendalanya, nah itu tidak ada hipotesisnya. Karena hipotesis wajib bisa diuji dan biasanya pengujiannya menggunakan uji statistika. Jadi kalau bagaimana itu nggak ada hipotesisnya karena nggak ada uji statistiknya. Seperti itu. Itu untuk yang di bab 2 secara umum. Nanti teman-teman bisa sambil baca lagi apa yang harus teman-teman kerjakan di bab 2. Oke, kita lanjut di bab 3. Apa aja nanti yang teman-teman akan kerjakan di tugas 3. Kita lihat. Di tugas 3 ini, teman-teman akan mengerjakan bab 3 tentang metode penelitian. Oke, metode penelitian di sini dijelaskan ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau sebenarnya ada satu lagi, ada research and development atau R&D. Jadi disesuaikan dengan punya teman-teman juga. Yang pertama kita bahas tentang penelitian kualitatif. Ini berkaitan dengan mengembangkan penjelasan fenomena sosial. Nah, biasanya mengapa seseorang berperilaku seperti yang biasa dia lakukan, bagaimana pendapat dan sikap atau attitude terbentuk. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kualitatif itu yang mengarah ke minta penjelasan. Karena apa? Karena pengumpulan data kualitatif biasanya melakukan wawancara. Jadi dia bentuknya narasi. Oke, metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berurusan dengan data tak terstruktur dan data non-numerik. Jadi data-datanya bukan angka dan tidak terstruktur seperti video, gambar maupun teks. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bisa berasal dari wawancara, observasi langsung, atau dokumen elektronik maupun non-elektronik. Nah, biasanya kualitatif itu diterapkan pada penelitian ilmu sosial dan bidang-bidang terapan lainnya seperti kedokteran, pendidikan, perpustakaan, maupun sistem informasi. Oke, secara umum ini tujuan penelitian kualitatif melakukan deskriptif atau mengungkap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan situasi tertentu, melakukan interpretasi atau memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman baru atau teori baru, melakukan verifikasi, memungkinkan peneliti menguji validitas dari suatu asumsi. Ini tujuan kualitatif ya. Kemudian juga bisa melakukan evaluasi di mana metode kualitatif menyediakan cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penemuan. Oke, ini karakteristik metode kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif biasanya akan langsung mengumpulkan data di tempat dia melihat suatu kejadian. Kemudian, peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data dan informasi, tidak mengandalkan sumber data tunggal. Nah, jadi sumber data dan informasi yang diperoleh itu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi di sini secara umum yang biasa digunakan ada 3 cara pengumpulan data untuk kualitatif, di mana datanya tidak boleh tunggal. Tunggal itu nggak boleh kita melakukan wawancara ke satu orang saja, karena itu tidak valid nantinya. Jadi wajib lebih dari satu. Oke, kemudian metode penelitian kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks, seperti yang sudah disebutkan tadi, dan metode kualitatif lebih interaktif dan komunikatif, sehingga responden dapat membangun kepercayaan pada peneliti. Kenapa? Tadi, karena pengumpulan datanya itu biasanya menggunakan wawancara, jadi dia akan berkomunikasi langsung dengan respondennya, berbeda dengan kuantitatif nantinya. Oke, ini yang harus diperhatikan. Penelitian kualitatif itu tidak ada jawaban tunggal atau tidak ada jawaban pastinya. Konteks sangat penting, subjektivitas semua jenis data. Kenapa penelitian kualitatif tidak ada jawaban tunggalnya? Karena
hasil kesimpulannya berdasarkan pandangan si peneliti. Makanya di sini ada subjektivitas. Ketika kita meneliti di satu tempat yang sama, ada dua peneliti, maka itu bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang berbeda. Karena hasilnya itu tergantung dari pandangan si peneliti. Nah, ini kalau di kualitatif. Jadi jangan heran kalau teman-teman baca, ini judulnya sama, lokasinya sama, kenapa jawabannya kok beda? Itu karena memang kualitatif tidak ada jawaban tunggal. Oke, ini beberapa tipe metode kualitatif. Ada studi kasus, metode yang digunakan baik dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi, studi kasus merupakan investigasi empiris suatu fenomena yang disesuaikan dengan konteks lingkungannya. Penelitian tindakan atau action research adalah penelitian yang dikaitkan dengan penyelidikan tentang perubahan. Jadi, biasanya penelitian tindakan ini dia berupa siklus. Jadi siklus pertama dia lihat hasilnya gimana, kemudian siklus kedua dia akan melihat lagi perubahan yang terjadi ketika dilakukan tindakan pada siklus pertama hingga siklus ketiga. Kemudian ada etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan deskripsi orang dan sifat fenomena. Dalam bidang TIK, metode penelitian etnografi semakin banyak digunakan untuk menyelidiki sistem informasi secara umum. Oke, ada juga grounded teori dan analisis konten. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini cara pengumpulan data. Jadi di dalam bab 3 itu ada jenis penelitian, ada sumber data dari mana, kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, ini teman-teman bisa lihat, teknik pengumpulan data untuk kualitatif bisa menggunakan pengamatan langsung atau direct observation. Dalam pengamatan langsung, seorang peneliti mengamati perilaku orang tapi dia tidak berpartisipasi atau ikut campur dalam kegiatan tersebut. Dia hanya mengamati, dia tidak terlibat. Kemudian bisa mengumpulkan data melalui survei terbuka. Nah, survei terbuka ini berarti dia tidak ada pilihan jawaban. Jadi si responden berhak menulis berupa esai ya, bukan berupa pilihan ganda yang ada jawabannya. Kemudian bisa juga melalui diskusi, jadi pengumpulan data dengan kelompok fokus atau fokus grup juga bisa. Dalam kelompok, seorang peneliti mengundang beberapa orang untuk dimintai tanggapannya terkait beberapa pertanyaan. Kemudian ini yang paling sering digunakan adalah melakukan wawancara mendalam. Jadi itu salah beberapa cara dalam teknik pengumpulan data di metode kualitatif. Nah, bisa juga melihat dokumentasi. Tadi kan ya ada wawancara, dokumentasi sama observasi. Nah, ini catatan sejarah ini masuk dalam dokumentasi pengamatan partisipan. Ini juga bisa berbeda dengan yang tadi, pengamatan langsung. Kalau pengamatan langsung, dia hanya mengamati, tapi tidak ikut campur. Kalau yang partisipan, dia mendapatkan pengalaman langsung dengan ikut campur atau berpartisipasi dalam peristiwanya. Jadi dia langsung masuk ke dalam peristiwa tersebut, bukan hanya mengamati dari luar saja. Nah, itu perbedaan pengamatan partisipan sama yang pengamatan langsung. Oke, ada pengamatan etnografi dan analisis konten juga dalam melakukan pengumpulan data. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, data tersebut harus dianalisis. Nah, di bab 3 itu juga ada setelah teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Nah, secara umum, untuk kualitatif, analisis datanya bisa seperti ini. Iteratif. Yang pertama, iteratif. Analisis data cenderung berupa sebuah proses yang berkembang, yakni fase pengumpulan dan analisis data bisa terjadi berdampingan. Jadi mungkin ketika melakukan wawancara, kita sambil melihat ini valid atau enggak pernyataannya. Jadi
ketika kita mengumpulkan data, kita langsung analisis datanya valid atau tidak. Kalau merasa masih kurang valid, maka kita lakukan wawancara selanjutnya lagi dengan orang yang berbeda. Kemudian kita analisis lagi. Nah, itu kan yang iteratifnya selalu berulang ya. Dia melakukannya berulang-ulang hingga dia ngerasa datanya sudah lengkap. Kemudian ada juga induktif. Analisis cenderung dimulai dari data yang khusus ke yang lebih umum. Oke, kemudian ada berpusat pada peneliti. Nah, ini nilai-nilai dan pengalaman peneliti dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi analisis. Jadi, ini penarikan kesimpulan ya. Makanya tadi kualitatif itu jawabannya tidak tunggal karena ada ini unsur subjektivitas dalam penelitian kualitatif. Jadi, kesimpulan ditarik kesimpulan berdasarkan pengalaman peneliti atau pandangan peneliti. Itu yang kualitatif dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Nah, perbedaan di kuantitatif secara umum itu pasti data-datanya berupa numerik atau angka, yang dimana nanti data tersebut akan dilakukan uji atau prosedur statistika, matematika, atau model komputasi lain untuk dilakukan analisis. Tapi berbeda juga nantinya penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya itu biasanya berupa survei yang bukan survei terbuka, tapi survei tertutup yang pilihan jawabannya sudah kita yang menyiapkan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di kuantitatif tidak ada pengambilan data dengan menggunakan wawancara. Oke. Karakteristik metode kuantitatif, nah instrumennya terstruktur, jadi dia sudah membuat suatu kuesioner yang dimana jawabannya itu sudah jelas nantinya, sudah diperkirakannya. Nah, ini pertanyaannya tertutup atau close end question. Jadi seperti yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tertutup. Kalau yang kualitatif, dia nggak memberikan pilihan. Terserah si respondennya jawab apa. Nah, itu pertanyaan terbuka. Kalau ini pertanyaan tertutup untuk yang kuantitatif. Di kuantitatif juga ada yang namanya menentukan sampel. Kenapa wajib menentukan sampel? Karena biasanya kuantitatif jumlah respondennya itu besar. Kalau kualitatif biasanya sedikit saja. Makanya jarang disebut sampel. Kemudian wajib ada studi sebelumnya. Nah, di kuantitatif penelitian sebelumnya ini wajib untuk mendukung penelitian kita. Oke, data kuantitatif ini bisa disajikan dalam tabel, chart, grafik, atau bentuk monomerik lainnya. Oke, pendekatan metode kuantitatif ada dua, ada non-eksperimen, ada eksperimen. Yang pertama non-eksperimen yang dilakukan peneliti tanpa melakukan manipulasi atas variabel yang diteliti. Ada tiga tipe, yaitu deskriptif, korelasional, dan sebab komparatif. Oke, untuk deskriptif sendiri terdiri atas survei dan observasi. Oke, kemudian tujuan dari metode deskriptif adalah menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi saat ini. Jadi dia hanya mendeskripsikan yang dimana biasanya dia hanya melakukan observasi dan survei, kemudian dilakukan deskripsi. Jadi dia nggak sampai uji-uji ya, dia hanya mendeskripsikan saja. Kemudian ini yang sering dilakukan penelitian korelasional untuk mengetahui hubungan atau relasi antara dua variabel. Oke. Kemudian ada metode kausal komparatif, ini melakukan perbandingan data yang diperlukan kemudian dikumpulkan untuk mencari tahu penyebab adanya perbedaan. Meskipun metode ini peneliti dapat mengetahui penyebab adanya perbedaan, tapi tidak bisa memunculkan sifat sebab akibat yang nyata. Jadi kalau kuantitatif, dia hanya menjawab
berapa persen, dia hanya menjawab berapa besar pengaruhnya, berapa tinggi, berapa rendah, tapi dia nggak bisa menjawab kenapa itu bisa terjadi, apa saja faktor yang terjadi itu tidak terjawab di penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, dia bisa menjawab faktornya apa saja, terus itu kenapa, bagaimana kok bisa terjadi perbedaan, itu bisa terjawab. Tapi di kualitatif tidak bisa menyebutkan seberapa persen perbedaannya, seberapa besar perbedaannya. Nah, itu kekurangan dan kelebihan kualitatif maupun kuantitatif. Oke, kemudian tadi ada tipe metodenya, ada non eksperimen, ada eksperimen. Untuk metode eksperimen berarti kita peneliti melakukan suatu percobaan, di mana dalam eksperimen biasanya ada dua kelompok, yang di mana satu kelompok untuk grup eksperimen, satu kelompok lagi untuk grup kontrol. Jadi wajib ada dua kelompok kalau teman-teman melakukan eksperimen. Harus dipisah nanti. Grup pertama adalah grup eksperimen, grup kedua adalah grup kontrol. Nah, dalam eksperimen itu ada dua, ada eksperimen murni atau true eksperimen, di mana eksperimen yang melibatkan pemilihan sampelnya acak dan penugasannya acak. Jadi ketika kita melakukan eksperimen itu kita ada memberikan tugas. Nah, kalau di eksperimen murni ini benar-benar eksperimen, kita langsung terjun ke lapangan, ngasih tugasnya juga acak. Tapi yang biasa digunakan itu yang ini, kuasi eksperimen. Eksperimen yang hanya melibatkan pemilihan acak, tapi penugasannya tidak acak. Oke, begitu pula di kualitatif, di kuantitatif juga ada teknik pengumpulan datanya. Cara yang paling sering digunakan adalah survei. Tadi ya, survei dengan pertanyaan tertutup. Cara yang kedua adalah dengan percobaan di laboratorium atau yang dikenal dengan sebutan eksperimen. Nah, kalau di kualitatif tadi bahasanya sumber data, kalau di kuantitatif bahasanya adalah sampel dan populasi. Jadi, secara khusus untuk survei, peneliti harus menentukan ukuran sampel atau jumlah responden minimal yang diperlukan untuk mengisi survei agar instrumennya valid dan reliable. Nah, di mana sampel itu wajib diambil dari populasi yang ukurannya itu sangat besar atau yang besar lebih dari 100. Nanti akan ada teknik pengambilan sampel. Nah, setelah pengumpulan data, sampel dan populasinya juga sudah jelas. Nah, analisis datanya untuk kuantitatif itu ada deskriptif. Untuk deskriptif sendiri ini hanya menceritakan rata-rata nilainya, nilai tengahnya gimana, atau modusnya gimana, atau simpang bakunya gimana. Itu yang dijelaskan di deskriptif. Kalau komparatif, dia akan membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kalau relasional, dia untuk mengetahui ada tidaknya relasi antar dua peubah. Nah, nanti ada yang namanya uji korelasi. Kalau yang sebab akibat, ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh peubah bebas ke peubah tak bebas atau variabel bebas ke variabel terikat dengan uji T. Ini uji T, ini nanti uji korelasi. Nah, ini hanya mencari rata-ratanya saja. Kalau ini uji independen sampel test, nanti ada masing-masing ujinya, tergantung judul teman-teman nanti mengarah kemana. Kayak ini perbedaannya dalam bentuk tabel. Kalau metode kualitatif, dia pendekatannya induktif, tadi dari khusus ke umum. Kalau metode kuantitatif, dia dari umum ke khusus. Kemudian yang dianalisisnya, nah interpretasinya itu menggunakan secara iteratif untuk memahami arti. Tapi kalau kuantitatif, analisis datanya pasti wajib
uji-uji menggunakan statistik, model, deskriptif maupun analitis. Jadi pasti akan melakukan prosedur statistika. Oke, gimana Pak kalau mau keduanya? Nah, ada yang namanya metode campuran. Jadi, metode campuran berlaku untuk penelitian yang menggabungkan dua atau lebih metode penelitian dalam sebuah penelitian. Jadi, teman-teman, kalau saya bilang tadi, kalau kuantitatif hanya bisa menjelaskan berapa persennya, seberapa besar pengaruhnya dalam bentuk persen maupun proporsional, tapi belum bisa menjelaskan faktornya apa, kendalanya apa. Nah, begitu pula kualitatif, dia bisa menjelaskan kendalanya apa, bagaimana bisa terjadi seperti itu, dia bisa menjelaskan, tapi dia nggak bisa menyatakan seberapa besar pengaruhnya dalam bentuk persen atau yang lainnya. Nah, ternyata ada orang yang melakukan juga metode campuran. Jadi dia mau tahu keduanya. Dia bisa menyebutkan seberapa besar persennya dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu bisa diceritakannya. Oke, secara metode sama, alurnya akan sama, hanya saja teman-teman kalau melakukan metode campuran berarti ya teman-teman harus memiliki waktu yang cukup panjang juga untuk melakukan penelitian. Oke, kita lihat nanti di sini. Nih, penggunaan metode campuran. Jadi bisa meningkatkan akurasi. Kalau tadi ini kan ketika beberapa metode yang berbeda menghasilkan data yang kurang lebih sama, peneliti dapat merasa lebih percaya diri dalam menyimpulkan bahwa temuannya akurat, gambaran yang lebih lengkap. Nah, makanya bisa dia lebih lengkap nanti menceritakan baik dari kuantitatifnya maupun dari kualitatifnya. Hanya saja kelemahannya adalah ini, waktu dan biaya penelitian kemungkinan besar membengkak. Karena apa? Karena ya kita melakukan kuantitatif, kita juga kualitatif. Kalau kuantitatif tadi harusnya hanya sebar kuesioner saja, kalau kualitatif hanya melakukan wawancara saja. Nah, berarti kalau dia campuran, dia sebar kuesioner juga dia lakukan wawancara. Nah, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kemudian peneliti juga harus bisa paham dua metode tersebut. Jadi nggak boleh kita cuma paham atau cuma bisa di kualitatif atau kuantitatif saja, tapi harus bisa keduanya. Makanya untuk metode campuran ini butuh waktunya sih, waktunya yang memang butuh tidak sedikit. Dia memang cukup lama dalam mengerjakan metode campuran. Oke, satu lagi tadi ada R&D, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ada tiga, kualitatif, kuantitatif, sama R&D. Itu jenis penelitian. Oke, kemudian di bab 3 juga, nah ini sedikit membahas terkait survei dalam pengumpulan data kuantitatif. Jadi, pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu yang berkaitan dengan dimensi atau sifat objek, di mana beberapa variabel dengan mudah bisa diassign nilainya, sementara ada juga yang sedikit lebih rumit. Nah, ini aras pengukuran digunakan untuk mengkategorisasi atau mengkuantifikasi peubah. Ada empat, ada data nominal. Jadi aras itu data ya, data ada data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Ini contoh-contohnya. Data nominal itu dia mengidentifikasi dan mengelompokkan objek secara alami yang bersifat kategori dan berbeda. Nah, ini contohnya itu tentang survei memilih pekerjaan. Ada pegawai, wirausaha, guru, dokter, pengacara. Ini kan dia berlima ini kan sesuatu yang berbeda kan, tidak ada hubungannya sama sekali. Dia hanya kategori-kategori saja. Nah, itu namanya data nominal. Berbeda dengan data ordinal. Nah, kalau data ordinal ini dia ada
Coba teman-teman lihat dari SD sampai S3 kita secara umum tahu ini ada tingkatannya. SD dengan SMP itu kan lebih tinggi SMP sampai S3. Nah, ini kalau ada tingkatannya seperti ini, itu namanya data ordinal. Ada urutan atau ranking. Seperti itu. Kemudian di data interval, nah ini jangan kebalik. Data interval ini dia juga ada urutannya, hanya saja kita tahu jaraknya itu berapa gitu. Dari Werkudara hingga Sadewa ini dari tertinggi sampai terendah. Kalau yang SD, SMP, SMA ini kan kita nggak ada intervalnya, nggak ada jaraknya ini. Kita nggak tahu jaraknya itu gimana, nggak ada. Jadi kalau yang ini dia ada jaraknya. Itu namanya data interval. Dan yang terakhir adalah data rasio. Nih, kalau teman-teman lihat di sini perbandingannya di nominal itu hanya kategori. Nah, kalau ordinal itu kategori tapi ada urutannya. Data interval kategori ada urutannya dan ada jaraknya. Bisa dilihat jaraknya. Kalau rasio ada kategori, urutan, jarak, dan ada nol absolut. Misalkan ini, seseorang membeli bakso sebanyak 5 mangkok bisa mengatakan bahwa dia membeli bakso 2 mangkok lebih banyak dibanding orang yang beli 3 mangkok. Nah, itu kan ada intervalnya tuh antara tadi tuh. Ini 5, ini 3. Jaraknya adalah 2. Tapi dia ada nol absolutnya. Nggak mungkin bernilai nol. Oke. Nah, yang paling penting di kuantitatif adalah yang di sini ada yang namanya penskalaan atau adalah cabang pengukuran yang melibatkan konstruksi instrumen yang mengaitkan konstruk kualitatif dengan unit metrik kuantitatif. Jadi kita mengubah yang kualitatif ke kuantitatif. Dalam banyak hal, penskalaan tetap menjadi salah satu aspek pengukuran penelitian sosial yang mencoba untuk mengukur konsep yang sifatnya abstrak. Ada dua jenis. Yang pertama namanya skala Likert. Ini penskalaan sumatif yang dikembangkan oleh Dr. Francis Likert, sosiolog dari Universitas Michigan. Jadi, skala Likert ini paling sering digunakan teknik penskalaan non-komparatif dan secara alamiah berdimensi tunggal. Contohnya gimana yang skala Likert itu yang teman-teman mungkin pernah jawab di kuesioner dengan pilihan sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Yang dimana di tengahnya itu ada netral. Nah, itu masuk dalam skala Likert. Nah, bentuk sangat tidak setuju, netral ini kan masih berbentuk huruf. Statistika tidak bisa menguji yang bentuknya huruf. Jadi wajib dibuat angka. Nah, perubahan yang huruf menjadi angka itu namanya ini tadi teknik skala Likert tadi. Di mana pada contoh yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju ini dengan netral ada di tengah itu poinnya ada 5 karena kan pilihan jawabannya ada 5, maka nilai 1 untuk yang sangat tidak setuju, nilai 5 untuk sangat setuju, nilai 3 menyatakan pilihan netral. Biasanya yang ini nih yang ada sangat tidak setuju itu biasanya STS, kemudian ada tidak setuju itu TS, ada netral, ada setuju, ada sangat setuju. Nah, ini adalah skala Likert di mana karena ada 5 pilihan jawaban itu maka ada 5 poin. Di mana yang paling negatif itu poin 1 berurutan 2, 3, 4 hingga 5. Seperti itu. Itu ya cara ngubah dari kode-kode ini dinamakan skala Likertnya. Oke, kita lanjut. Kemudian satunya lagi ada skala Goodman. Nah, ini juga sering disebut penskalaan kumulatif. Kalau tadi kan penskalaan sumatif, kalau ini penskalaan kumulatif. Pada dasarnya diinginkan sekumpulan pernyataan atau pertanyaan sehingga ketika responden setuju dengan pertanyaan tertentu, maka dianggap setuju untuk semua pertanyaan. Nah, ini kurang banyak digunain, tapi biasanya yang digunakan adalah skala Likert. Nah,
ada yang namanya kodifikasi atau coding. Tadi yang sudah saya tuliskan, ini mengubah dari kategori yang STS, TSN sampai SS tadi ke bentuk angka supaya bisa dilakukan analisis data. Oke, yang tadi survei yang bisa dilakukan di kuantitatif adalah kuesioner yang tadi jawabannya adalah tertutup. Jadi kita sudah tentukan jawabannya. Dalam kuesioner, responden diberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Kuesioner berupa pernyataan. Nah, di mana dalam kuesioner kata pertanyaan itu bisa dibaca pertanyaan atau pernyataan. Jadi terserah ya teman-teman mau mengucapkan itu pertanyaan kuesioner atau pernyataan kuesioner. Oke, mengembangkan kuesioner survei. Jadi dalam mengembangkan kuesioner, teman-teman wajib melihat indikator-indikator dari variabel yang teman-teman sudah cantumkan di bab 2. Nah, ini tipe kuesioner itu banyak, ada yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Contohnya, pertanyaan dikotomis, di mana jawabannya hanya ada dua, ya atau tidak, benar atau salah, atau setuju atau tidak setuju. Kemudian ada juga pertanyaan berdasarkan aras pengukuran. Pertanyaan dalam survei juga dapat disusun berdasarkan aras pengukuran. Nah, ini yang mungkin jarang dilakukan adalah pertanyaan saringan, di mana kalau kita lihat contohnya di sini, ketika kita melihat apakah Anda pernah belanja secara daring, ketika kita klik ya, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau kita pilih tidak, maka tidak akan muncul kotak selanjutnya. Jadi ini masuk dalam pertanyaan saringan. Oke. Nah, ini yang teman-teman mungkin ketika isi kuesioner, apakah pertanyaan tertentu memang diperlukan? Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat kuesioner, apakah diperlukan beberapa pertanyaan dari satu indikator ataupun yang lainnya? Apakah pertanyaan cukup umum? Apakah yang diajukan bersifat bias? Nah, ini hati-hati dalam pertanyaan yang bersifat bias. Oke, itu untuk yang survei. Satu lagi, oke. Tadi kan survei itu masuk dalam teknik pengumpulan data untuk yang kuantitatif. Nah, kemudian ada yang namanya pengambilan data kuantitatif. Jadi tadi walaupun sudah dibahas singkat, nah jadi setelah data dikumpulkan, ini untuk kuantitatif ya. Kalau penelitian kuantitatif, kalau data sudah dikumpulkan, kemudian apa yang harus dilakukan? Ada yang namanya uji instrumen penelitian. Jadi, kita akan menguji validitas dan uji reliabilitas. Nah, validitas instrumen adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada beberapa jenis validitas, ada face validity, validitas konten, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Oke, kemudian setelah dilakukan validitas, kita melakukan uji reliabilitas. Jadi ini nggak boleh terbalik. Jangan uji reliabilitas dulu baru uji validitas. Dia wajib berurutan. Validitas dulu baru reliabilitas. Reliabilitas itu apa? Konsistensi hasil yang pasti dari sebuah instrumen pengukuran. Contohnya di sini, instrumen pengukurannya adalah timbangan berat badan. Di mana timbangan yang si A, timbangan A, ketika dia seminggu menimbang berat badannya, hasilnya 58, 56, 59. Nah ini kadang dari 58 ke 56 turun 2, naik 3, turun 2, naik 1, dan seterusnya. Kemudian jika dia punya timbangan yang B, tadi kan ini timbangan A nih, ternyata dia mengukur di timbangan B, hasilnya 57,9, naik 0,1, sama
naik 0,1, kembali lagi turun 0,1. Jadi nilainya timbangan B ini dia konsisten. Dia tidak terlalu jauh berbedanya. Nah, dari timbangan A dan timbangan B harusnya kita lebih percaya dengan timbangan yang B karena menghasilkan jawaban atau timbangan yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, itu yang dimaksud konsisten. Ketika dilakukan pengukuran berkali-kali, maka hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, reliabilitas itu bisa dilihat dari reliabilitas antar penilai. Teman-teman bisa kasih 2 orang atau lebih untuk mengevaluasi produk. Ada tes retest reliability, ada juga equivalent form reliability dan reliabilitas konsistensi internal. Jadi ada 4 cara juga. Oke. Nah, ini gambaran dari validitas dan reliabilitas. Dia valid, ini yang pertama, dia valid tapi tidak reliable itu tidak mungkin terjadi. Di sini dikatakan valid itu kalau dia berada di tengah ya. Dia valid tapi dia tidak valid dan juga tidak reliable. Titik-titik hitamnya ini menyebar kemana-mana nih. Dia nggak konsisten. Kemudian dia tidak valid tapi dia reliable. Teman-teman bisa lihat di sini titik-titik hitamnya mengumpul jadi satu. Nah, dia reliable nih karena konsisten kan nilainya, tapi dia tidak valid karena tidak berada di tengah sini. Nah, yang di sini pojok kanan atas dia valid di tengah dan reliable karena semuanya berkumpul di tengah. Seperti itu. Hmm. Oke, lanjut. Nah, di penelitian kuantitatif itu yang tadi saya bilang ada menentukan sampel dan populasi. Kalau di kualitatif tidak ada sampel dan populasi karena ukuran respondennya biasanya tidak banyak, tapi kalau kuantitatif dia biasanya besar, sehingga ada bahasa penentuan sampel dan populasi. Jadi secara umum populasi itu adalah total atau jumlah objeknya, itu adalah populasi, sedangkan sampel, sampel ini wajib memilih dari anggota populasi. Ini sampel adalah bagian dari populasi. Oke, di sini ada teknik pengambilan sampel. Oke, ini penentuan ukuran sampel. Jadi teman-teman perlu perhatikan, untuk populasi yang kecil sampai dengan 100, pokoknya kalau dia belum melebihi 100, maka sampelnya itu wajib mengambil semuanya. Jadi kalau misalkan populasi penelitiannya itu 85, ya udah berarti 85 itu harus jadi sampel juga. Beda cerita ketika ukuran populasinya sekitar 500, maka 50% saja sudah boleh jadi sampel. Atau ukuran populasinya 1.500, maka 20% saja bisa jadi sampel. Atau misalkan 5.000, nah 400 aja sudah bisa menjadi sampel. Intinya, kalau di bawah 100 itu wajib diambil semuanya. Oke, gimana Pak kalau 150? Nah, kalau lebih dari 100, teman-teman bisa gunakan ini, rumus Slovin. Jadi salah satu rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal dari sebuah populasi yang berukuran besar. Jadi rumusnya ini, jadi kita tidak, misalkan populasinya 150, kita tidak wajib mengambil 150, kita bisa kurangin dengan masukkan rumus Slovin. Rumusnya di sini N kecil ini yang dicari, N besar ini populasinya dibagi 1 ditambah N dikali E. E itu adalah error. Nah, error itu nilainya secara umum adalah 0,05.
atau 5%. Jadi errornya biasanya yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Jadi dari 150 populasi tidak wajib sampelnya juga berjumlah 150. Oke. Kemudian bagaimana cara metode samplingnya? Jadi kan setelah menentukan jumlahnya berapa, pertanyaan selanjutnya gimana cara kita untuk sebar kuesionernya? Kita teknik samplingnya gimana? Nah, ada dua. Ada secara acak atau probabilistik dan tidak acak. Secara umum yang paling mudah yang untuk metode sampling acak itu pakai ini. Simple random sampling. Pokoknya dia ya udah sebar aja tuh kuesionernya, nggak ada memperhatikan apa-apa. Itu yang paling mudah ini nih, simple random sampling. Kemudian kalau ternyata di populasi tersebut ada tingkatannya, misalkan di sini ternyata di suatu sekolah itu terdiri dari kelas 10, 11, dan 12, sehingga penarikan sampel kita nggak bisa kita hanya kelas 10 aja, atau hanya kelas 11 saja, atau hanya kelas 10 dan 11 saja. Tapi wajib kita sampelnya itu memperhatikan tiga kelas ini wajib dapat. Nah, kalau kita memperhatikan ada tingkatannya gini, namanya adalah stratified random sampling. Dia pengambilan samplingnya ada stratanya, ada tingkatannya. Kalau yang random ini tadi, dia nggak ada tingkatannya. Dia terserah saja. Nah, tapi kalau di sini ada tingkatannya. Ada juga proportional stratified sampling. Oke. Ini cluster sampling ini untuk yang wilayah. Biasanya untuk wilayah dia sangat besar. Biasanya yang sering digunakan adalah random sampling. Nah, kemudian yang kedua, ada pengambilan sampel secara non-probabilistik atau secara tidak acak. Yang paling sering digunakan adalah ini, purposive sampling. Itu pengambilan sampel dengan memilih orang atau objek lain dengan tujuan tertentu. Jadi kita sudah menentukan dari awal siapa objek yang mau kita pilih. Tapi wajib teman-teman harus menuliskan alasannya apa. Contohnya yang ini tadi, misalkan populasinya itu terdiri dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau purposive sampling yang kita pakai, berarti kita langsung menentukan, oh kita maunya hanya di kelas 11 saja. Nah, itu kalau kita menyatakan itu, berarti itu namanya pengambilan sampling dengan teknik purposive sampling. Hanya saja ketika kita melakukan pemilihan itu kita mau sampelnya itu kelas 11. Nah, karena apa? Nah, wajib ada alasannya. Mungkin karena kelas 11 yang nilainya paling tinggi atau kelas 11 yang mendapatkan sistem tersebut. Nah, seperti jadi harus jelas alasan kenapa memilih kelompok tersebut atau memilih objek tersebut. Itu yang penarikan sampling tidak acak yang dinamakan purposive sampling yang sering digunakan. Oke. Nah, ini kalau pengambilan secara besar. Oke, selesai. Oke, saya jelaskan di bab 3 di tugas teman-teman selanjutnya. Sepertinya belum dibuka, tapi nanti mungkin setelah tanggal 11 ya, setelah tugas 2 selesai. Jadi di tugas 3 itu teman-teman akan menyelesaikan bab 3, di mana bab 3 itu nanti teman-teman akan yang pertama tentang jenis penelitian, subbab pertama. Jadi teman-teman harus ceritakan, harus definisikan penelitian teman-teman itu jatuhnya di kuantitatif, kualitatif, atau yang R&D. Jadi harus teman-teman jelas nanti apa jenis penelitiannya, dengan alasannya apa, atau dengan definisinya apa. Setelah jenis penelitian, nah, masuk ke subbab selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Ini kalau yang penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, dia bahasanya sumber
data. Sumber datanya adalah kualitatif. Jadi beda ya. Subbabnya kalau populasi dan sampel untuk kuantitatif, sumber data untuk yang kualitatif. Nah, di sini dijelaskan apa? Dijelaskan aja populasinya. Misalkan yang kuantitatif populasinya berapa. Kemudian populasinya misalkan lebih dari 100. Jadi sehingga sampelnya jadi berapa tuh menggunakan yang rumus Slovin tadi. Kemudian teknik pengambilan sampelnya gimana? Secara acak atau tidak acak. Jika secara tidak acak, apa nama tekniknya atau secara acak apa nama tekniknya juga dijelaskan. Kemudian kalau sudah jelas sumber data atau populasi dan sampelnya, masuk ke subbab teknik pengumpulan data. Kalau kuantitatif tadi secara umum yang ini survei tertutup atau yang penyebaran kuesioner juga observasi dan juga dokumentasi. Tapi kalau kualitatif biasanya yang ini wawancara, observasi maupun dokumentasi. Tapi kalau teman-teman kan tadi ada fokus grup, ada observasi partisipan, nah itu bisa teman-teman gunakan tergantung dari penelitian teman-teman. Apakah nanti melakukan pengambilan data? Enggak sampai situ ya. Jadi, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran, oh nanti akan melakukan pengumpulan datanya seperti apa. Nah, kemudian ada teknik analisis data yang tadi. Kalau dia penelitian kualitatif yang ada iteratif, induktif, dan lainnya. Kalau analisis data yang kuantitatif nanti ada uji-ujinya. Nah, yang terakhir ada instrumen penelitian. Nah, di instrumen penelitian ini biasanya adalah terkait kalau kuesioner berarti ada kuesionernya, kalau wawancara berarti ada pertanyaan-pertanyaan wawancaranya. Itu yang ada di bab 3 untuk tugas teman-teman setelah ini. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Kita lanjut ke tanya jawab. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan bisa menggunakan chat di Zoom atau langsung tanya juga boleh. Ada contoh tabel untuk kajian pustaka untuk menyusunnya. Oke, kalau tabelnya, bentar. Tabelnya itu cukup buat seperti ini. Oke, di sini nomor, di sini judul penelitian. Nah, dibuat seperti ini saja. Kan tadi ada, misalkan ada 5 penelitian terdahulu. Jadi penelitian pertama, apa nama judulnya? Misalkan analisis pengaruh apa. Kemudian diceritakan perbedaan penelitiannya dengan penelitian kita. Misalkan pada penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah apa? Nah, sedangkan sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan metode apa. Nah, itu dijelaskan jadinya. Kemudian persamaannya apa? Misalkan sama-sama kah lokasinya atau perbedaannya lokasinya berbeda. Nah, terserah apa yang teman-teman bisa temukan dari sini. Ini yang satu. Nanti yang kedua gitu lagi. Apa judulnya? Misalkan pengaruh kebijaksanaan atau apa ya. Pokoknya terserah yang teman-teman dapat yang relevan dengan judul penelitian. Tulis lagi perbedaan dan penelitiannya apa. Seperti itu. Itu untuk tabel yang di kajian pustaka.
Ada lagi? Silahkan ditanyakan. Terkait tugas 2 maupun tugas 3. Untuk tugas 2 sepertinya sampai tanggal 11 ya. Jadi untuk tugas teman-teman, misalkan tugas satu kemarin direvisi tapi nggak bisa lagi ngumpulkan. Nggak apa-apa, itu dilanjutkan saja revisinya tetap digabung dengan tugas yang kedua. Jadi untuk tugasnya itu berkesinambungan. Jadi ketika mengumpulkan tugas dua itu juga mengikut sertakan dengan yang tugas satu. Jadi nggak terpisah dia. Jadi wordnya itu tetap sama, halamannya semakin banyak nantinya. Jadi sampai tugas terakhir itu akan lengkap dari judul, daftar isi, bab satu, bab 2, bab 3 sampai daftar pustaka. Ada minimal berapa lembar? Oke, nggak ada sebenarnya lembarnya, hanya saja untuk latar belakang jangan membuat satu halaman. Latar belakang itu biasanya panjang, menceritakan teorinya dulu, kemudian penelitian terdahulunya apa, kemudian permasalahannya apa. Itu biasanya latar belakang itu 2 sampai 3 halaman. Nah, begitu pula yang di tugas 2. Tugas 2 itu nggak mungkin kajian pustaka, landasan teori sampai hipotesis hanya 2 halaman. Harusnya kajian pustaka sama landasan teori itu bisa sampai 4 halaman atau 3 halaman lah. Kemudian ditambah pertanyaan penelitian dan hipotesis itu bisa sampai 5 halaman. Karena secara umum dari bab 1 sampai bab 3 dalam penulisan proposal biasanya jumlah halamannya harusnya sampai di 20 sampai 30 halaman. Seperti itu. Makanya biasa saya revisi kalau hanya satu lembar latar belakangnya atau landasan teorinya kajian pustakanya kok hanya satu lembar. Nah, itu tidak menceritakan apa-apa. Apakah berarti harus 20 halaman? Iya, harusnya 20 halaman itu nanti sampai bab satu sampai bab 3. Harusnya bisa tercapai. Seperti itu. Tapi kalau nanti ternyata belum juga tercapai, nanti saya lihat apa yang masih kurang. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya berkesinambungan ya. Nanti setelah ini akan ada lagi yang di tugas 4. Nah, tapi tugas 3 ini yang kemarin itu menentukan apakah lanjut atau tidak. Jadi proposal itu harus sesuai dari bab 1 sampai bab 3. Tugas akhir tidak. Matkul ini harapannya proposal teman-teman bisa teman-teman jadikan ke tugas akhir. Tapi kalau ternyata memang nanti nggak dipakai ya nggak apa-apa juga. Yang penting alur berpikirnya sudah dapat bagaimana cara membuat proposal. Mungkin teman-teman sebelumnya belum ada latar belakang. Nah, tapi dari mata kuliah ini harusnya teman-teman sudah oh seperti ini penulisan latar belakang, teori sampai metode penelitian. Jadi tidak wajib dipakai, hanya saja harapannya bisa digunakan supaya tidak kerja 2 kali. Tapi kalau memang nanti mau ganti, diperbolehkan. Karena ini masih proses pembelajaran untuk pembuatan seminar proposal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan cantumkan di ketentuan tugas setiap bab.
minimal berapa halamannya ya? Oke, untuk halamannya, oke sebentar. Oke, untuk bab satu dari latar belakang sampai manfaat, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sehingga manfaat penelitian. Nah, latar belakang ini harusnya bisa 2 sampai 3 halaman. Hanya latar belakang. Nah, rumusan masalah sampai manfaat ini nggak apa-apa ini cuma 2 halaman. Karena memang mereka nggak banyak rumusan masalah sampai manfaat. Tapi kalau latar belakang ini hanya 1 halaman, nah ini nggak bisa. Karena tidak menceritakan setiap yang ada di variabel. Jadi total di bab satu ini paling nggak ada 4 sampai 5 halaman. Oke, kemudian di bab 2, nah bab 2 itu kan terdiri dari kajian pustaka, kemudian ada landasan teori, kemudian ada pertanyaan penelitian, ada juga hipotesis. Nah, kajian pustaka, karena tadi diminta 5 penelitian terdahulu, harusnya ini bisa sampai 2 sampai 3 halaman, karena menjelaskan paragraf dan membuat tabel. Nah, landasan teori kan menceritakan variabel-variabel yang di judul penelitian. Ini harusnya juga 2 sampai 3 halaman. Nah, kalau untuk pertanyaan penelitian, sama hipotesis ini cukup ya 1 halaman saja nggak apa-apa. Kalau landasan teorinya bisa sampai 5 atau 6 halaman ya nggak apa-apa. Yang penting di sini kalau bisa lebih lebih dari 3 halaman seperti itu. Karena teori kan nggak mungkin sedikit, harusnya teori itu sangat banyak. Nah, kalau yang ini digabung jadi 1 halaman ini nggak masalah. Seperti itu. Kemudian di bab 3, nah di jenis penelitian, nah ini biasanya nggak sampai 1 halaman ini sedikit aja ini dia. Ini kurang 1 halaman. Di populasi dan sampel, nah ini juga kurang 1 halaman. Mungkin jenis penelitian sama populasi dan sampel ini 1 halaman nih. Nah yang banyak tuh gimana? Teknik pengumpulan data. Nah ini biasanya menceritakan hampir 2 halaman. Hampir 2 halaman. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, ini yang karena mencari teori, karena dia mencari teori juga, jadi biasanya di sini bisa sampai 3 halaman. Kemudian ada instrumen penelitian. Ini yang sekitar, ini tergantung kuesionernya ya, banyak atau enggaknya, paling enggak 2 halaman lah paling enggak, minimal 2 halaman seperti itu. Nah, ini yang teman-teman harus cari. Ingat, setiap landasan teori ini wajib ada sumber referensi. Oke, jadi jangan menulis tanpa sumber referensi. Oke, mungkin itu ada lagi. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin itu buat webinar kita hari ini. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa kerjakan
Atau kalau masih ada pertanyaan bisa ditanya langsung lewat Japri saja di WA juga boleh. Nanti insya Allah saya akan langsung jawab. Terkait tugasnya semangat karena memang agak mepet ya. Ini sebenarnya terlalu mepet. Teman-teman harus menyelesaikan dari bab 1 hingga bab 3. Tapi nggak apa-apa sambil belajar karena kita kuliah jadi kita sambil belajar nanti sambil memperbaiki, sambil melengkapi lah paling enggak. Oke, itu saja. Sekian buat hari ini. Terima kasih buat teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.